Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar adalah penghafal Al-Quran yang mulia, pandai berpuasa, dan rajin qiyamul lail. Ummul Mukminin Hafsah yang bernama lengkap Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Abdullah bin Qut bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay merupakan keturunan Quraisy. Ibu Hafsah adalah Zainab binti Mas'un. Hafsah adalah sayyidah yang mulia, seorang janda yang masih muda, wanita yang memiliki kebugaran, kecantikan, dan ketakwaan. Umar bin Khattab ikut terjun langsung ke medan perang Badar bersama Rasulullah. Dalam perang itu, gugurlah seorang sahabat besar, Kunais bin Uzaifah bin Qais bin Adi As-Sahmi Al-Quraisy. Ia adalah seorang sahabat yang mengalami 2 kali hijrah ke Habasyah dan Madinah dan gugur dalam perang Badar. Kunais merupakan suami dari Hafsah. Ia meninggalkan Hafsah menjadi janda muda yang bertakwa. Saat menjanda, Hafsah masih sangat belia, belum genap berusia 18 tahun. Umar bin Khattab merasa sangat tertekan dengan putrinya yang menjadi janda. Ia melihat keremajaan Hafsah tertutup oleh hari-hari yang kelam sepeninggal suaminya. Keceriaan terhapus dari wajahnya ketika usianya masih sangat belia. Umar bin Khattab sangat berduka atas meninggalnya suami Hafsah, sahabat muhajirin dan seorang muhajir. Setiap kali masuk rumah dan melihat putrinya yang sedang bersedih, Umar bin Khattab merasa sangat iba. Setelah berpikir panjang, Umar memutuskan untuk mencarikan seorang suami yang akan menjadi penggugah keceriaan bagi putrinya, sehingga putrinya itu bisa menemukan kembali kedamaian kembali seperti dahulu. Beberapa saat kemudian, Umar bin Khattab memutuskan untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling dicintai Rasulullah. Dengan sifat toleran, sederhana, dan teguh yang dimiliki, Abu Bakar cukup pantas untuk menjadi pelindung bagi Hafsah. Umar bin Khattab tidak merasa ragu dengan pilihan yang diilhamkan oleh Allah. Saat itu juga, ia pun pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk bercerita tentang Hafsah dan cobaan yang dialaminya menjadi seorang janda muda. Abu Bakar As-Siddiq mendengar cerita Umar dengan penuh perasaan dan simpati. Oleh karena itu, Umar segera menawarkan putrinya untuk dinikahi Abu Bakar. Ia yakin bahwa Abu Bakar tidak akan ragu untuk menerima perempuan muda yang bertakwa. Namun ternyata Abu Bakar hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Alhasil, Umar bin Khattab pergi meninggalkan Abu Bakar dengan lunglai menghadapi kondisi yang terjadi. Ia hampir tidak percaya bahwa Abu Bakar menolak untuk menikahi Hafsah yang ditawarkan oleh ayahnya sendiri. Umar bin Khattab kemudian pergi menuju kediaman Utsman bin Affan yang istrinya Ruqayyah binti Muhammad juga telah meninggal dunia karena menderita penyakit setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan gemilang dalam perang Badar. Umar bin Khattab bercerita mengenai keadaannya kepada Utsman bin Affan sebelum menawarkan putrinya, Hafsah, dengan perasaan yang masih teriris oleh penolakan Abu Bakar untuk menikahi putrinya itu. Utsman meminta untuk diberi waktu dalam beberapa hari. Lalu beberapa hari kemudian, Utsman mendatangi Umar dan berkata, "Saat ini aku belum ingin menikah." Duka dan kesedihan Umar semakin mendalam karena penolakan Utsman. Umar tertekan karena ditolak kedua sahabatnya itu. Padahal keduanya adalah sahabat karib yang sama-sama mengetahui kedudukan Umar. Oleh karena itu, Umar merasa sedih dan terpukul kemudian pergi menghadap kepada Rasulullah untuk mengadukan nasibnya dan bagaimana sikap Abu Bakar serta Utsman. Rasulullah tersenyum kemudian bersabda, "Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman, sementara Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah."
Dengan hati yang dicekam oleh perasaan kaget, Umar bin Khattab mengulang-ulang sabda Nabi Muhammad SAW, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman. Akankah Nabi menikahi putriku Hafsah? Tanya Umar di dalam hatinya. Sejatinya penolakan tak terlalu berakhir kepedihan. Allah selalu menyediakan jawaban yang lebih baik. Wajah Umar menjadi ceria karena kehormatan besar itu. Kesedihan yang dirasakan pun mendadak hilang. Ia bergegas pulang untuk menyampaikan kabar berita itu kepada siapa saja yang ia inginkan. Abu Bakar adalah orang pertama yang ia temui. Begitu melihat wajah Umar, Abu Bakar segera mengetahui mengapa Umar begitu riang dan bahagia. Abu Bakar mengulurkan tangan untuk mengucapkan selamat sekaligus meminta maaf. Ia berkata, "Janganlah engkau marah kepadaku wahai Umar, karena Rasulullah pernah menyebut Hafsah. Tetapi aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah. Andai beliau meninggalkan Hafsah, aku pasti menikahinya." Pada bulan Sa'ban, tahun ketiga Hijriah, seluruh kota Madinah memberkahi pernikahan Nabi dengan Hafsah binti Umar bin Khattab. Demikianlah Sayyidah Hafsah bergabung dengan para istri Rasulullah dan Ummahatul Mukminin yang suci. Beberapa istri Rasulullah yang tinggal dalam rumah beliau saat itu adalah Sayyidah Saudah dan Sayyidah Aisyah. Ketika madu-madu berdatangan ke rumah Rasulullah, Sayyidah Hafsah berkelompok dengan Aisyah karena ia memandang Aisyah sebagai madu yang paling dekat dengan dirinya dan yang paling layak untuk bergabung bersamanya, sambil selalu mengikuti ucapan sang ayah Umar bin Khattab kepadanya, "Apa artinya dirimu dibandingkan dengan Aisyah? Dan apa artinya ayahmu dibandingkan dengan ayah Aisyah?" Suatu hari, Umar bin Khattab mendengar bahwa putrinya membantah Rasulullah hingga beliau lewati sepanjang hari dengan sangat marah. Saat itu juga ia segera pergi ke kediaman Rasulullah untuk menemui Hafsah dan menanyakan kebenaran kabar yang ia dengar itu. Hafsah menjawab bahwa kabar itu memang benar, maka Umar pun menegurnya, "Kamu tahu bahwa aku telah mengingatkanmu terhadap siksa Allah dan kemarahan Rasul-Nya. Wahai putriku, janganlah engkau tertipu oleh seseorang yang kecantikannya lebih dikagumi dan cintai oleh Rasulullah. Demi Allah, engkau sudah tahu bahwa Rasulullah tidaklah mencintaimu, dan andai bukan karena aku, pastilah beliau sudah menceraikanmu." Sayyidah Hafsah adalah perempuan yang percaya diri dan berani. Ia melihat bahwa tidak satu pun dari para madunya yang bisa menandingi kedudukannya. Demikian pula suaminya. Rasulullah tidak akan merasa sakit dengan sikapnya yang sesekali menentang. Dalam hadis Al-Hudaybiyah dan Bai'at Ar-Ridwan, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah di sisi Hafsah radhiyallahu anha mengingat para sahabat yang membaiatnya di bawah pohon Hudaybiyah. Rasulullah bersabda, "Insya Allah tidak akan masuk neraka para asyab asyajarah yang berbaiat di bawahnya." Hafsah menyahut, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah pun membentaknya. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang mulia, Surat Maryam ayat 71. "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Surat Maryam ayat 72. "Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." Rasulullah berusaha menolong Hafsah sedapat mungkin. Bagi beliau, sikap yang ditujukan oleh Hafsah itu tidak lain sifat seorang perempuan yang menuntut kasih sayang dan sifat turunan dari sang ayah, yakni sahabat termulia Umar bin Khattab. Pada suatu hari, Rasulullah berdua di rumah Hafsah dengan Maria. Hal ini membuat Hafsah dihinggapi rasa cemburu yang menyesakkan hatinya. Ketika Maria pergi, Hafsah menemui Rasulullah dan berkata, "Aku telah melihat siapa orang yang bersamaku. Sungguh engkau telah menghardikku, dan engkau tidak akan melakukan hal ini andai bukan karena rendahnya diriku bagimu." Kata-kata Hafsah ini sangat menyakitkan bagi Rasulullah. Namun,
Dengan sifat pemaaf dan logikanya, Rasulullah mendekat dan meminta ridho Hafsah sambil mengatakan dengan suara lirih bahwa Maria adalah haram untuk Nabi. Setelah itu, Rasulullah berpesan agar Hafsah tidak menceritakan kepada siapapun tentang hal yang terjadi tersebut dan menganggap tidak pernah terjadi. Namun, Sayyidah Hafsah tidak mampu menyimpan kata-kata Nabi itu dalam waktu yang lama. Ia pun mendatangi Sayyidah Aisyah dan menceritakan rasa itu kepadanya tanpa berpikir panjang tentang akibat perbuatannya telah membuka rahasia Nabi. Akhirnya Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 4. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Perbuatan yang dilakukan oleh Hafsah ini telah menyalakan api dalam sekam tanpa disadari dan di luar kemampuannya. Hal itulah yang telah mendorong Rasulullah untuk menceraikan Hafsah dengan talak satu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar. Tetapi beliau kemudian merujuk Hafsah kembali. Hal itu beliau lakukan sebagai bentuk kasih sayang kepada Umar bin Khattab yang beliau pernah menumpahkan debu di kepalanya sambil bersabda, "Setelah ini semoga Allah tidak memberatkan Umar dan putrinya." Malaikat Jibril juga turun kepada Rasulullah dan mengatakan, "Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk merujuk Hafsah sebagai kasih sayang kepada Umar radhiyallahu anhu." Dalam beberapa riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Jibril turun kepada Muhammad dan mengatakan, "Rujuklah Hafsah karena ia adalah wanita yang ahli puasa dan qiyamul lail. Ia adalah istrimu di surga." Setelah itu, Sayyidah Hafsah menyadari betapa buruk perbuatan yang menyebabkan kemuraman dan kepedihan di hati Rasulullah karena ia telah menyebarkan rahasia beliau. Namun, Hafsah kembali damai, tenang dan tentram setelah Rasulullah memaafkannya. Selanjutnya, ia kembali hidup dengan sang suami yang mulia sebagai istri yang baik di hadapan suaminya. Dalam kitab Al-Isabah, Ibnu Hajar menuturkan bahwa Umar bin Khattab menemui putrinya yang sedang menangis, kemudian berkata, "Apakah Rasulullah telah menceraikanmu? Sungguh beliau telah menceraikanmu satu kali, lalu merujukmu kembali. Karena aku, jika beliau menceraikanmu lagi, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya." Ketika Rasulullah berpulang ke rahmatullah dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah selanjutnya, Hafsahlah yang dipilih di antara semua ummatul mukminin. Padahal di antara mereka ada Aisyah radhiyallahu anha untuk menyimpan mushaf Al-Quran Al-Karim yang dikumpulkan dari para sahabat radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan tingginya derajat Hafsah. Wallahu a'lam bishawab.